Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang pada acara bedah buku Kafa Institute. Curating Profesional, Jurnalis, Author, and Editors. Bedah buku ini merupakan program atau acara Kafa Institute yang insya Allah akan diselenggarakan setiap pekan pada setiap Jumatnya, setiap Jumat pada pekannya, secara kontinu yang menghadirkan para penulis buku yang kita akan bedah bersama. Ini adalah seri pertama bedah buku Kafa Institute dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Wahyudin NSM PDI dengan judul buku Jejak Mu'alaf Literasi. Untuk selanjutnya, saya perkenalkan biografi Bapak Wahyudin NSM PDI. Beliau adalah seorang pengawas, kemudian banyak aktivitas lain selain sosoknya sebagai asesor juga. Kemudian aktivitas sosialnya di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi dan aktivitas kegiatan lainnya. Mari sama-sama kita simak pemaparan Bapak Wahyudin NS tentang bukunya. Silakan Pak Wahyudin. Terus terang saja, niat saya ini sejak tahun 1992 gitu ya, waktu kuliah di IAIN Jakarta, itu sebetulnya ingin menulis gitu. Nah, pada saat itu memang kondisi gitu ya kurang memungkinkan, kemudian pelatihan-pelatihan juga itu masih sangat kurang sekali. Maksudnya pelatihan menulis atau literasi lah di zaman sekarang. Jadi pada saat itu sebetulnya sudah ada keinginan gitu untuk menyampaikan tulisan saya melalui surat kabar dan sebagainya, gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan pada saat itu ada koran yang namanya Koran Institut ya, di IAIN Jakarta gitu. Majalah. Ya, majalah. Dulu koran namanya Bang. Oh, dulu koran Institut. Ya. Zaman saya majalah. Dulu koran. Ya. Okay. Abang kan UIN ya, generasi berikutnya. Nah, yang saya ingat ya, itu ada tulisan Kang Nanang Tahqiq namanya. Mungkin Abang kenal ya. Iya, sekarang dosen UIN, itu selalu saya lalap habis gitu ya. Kemudian ada lagi filosof muda yaitu Jamal D. Rahman, itu sangat luar biasa pada saat itu tulisannya. Nah, saya terinspirasi itu gitu. Tapi terus terang pada saat itu tidak kesampaian gitu ya untuk menulis. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, ya singkatnya tahun 2016 itu saya ditawarkan oleh Media Guru untuk mengikuti pelatihan. Namanya Sagu-Sabu, satu guru satu buku. Dan itu juga atas anugerah Allah, ya, karena saya menggantikan seorang ketua MGMP namanya Bu Rina, ya, yang sekarang pindah ke Majalengka. Itu saya suruh mewakili dia gitu kan untuk mengikuti pelatihan menulis di daerah Sawangan ya. Nah, pada saat itulah saya terbuka gitu ya paradigma berpikir saya bahwa menulis itu ya memang bagian dari kehidupan. Apalagi saya ditugaskan sebagai guru ya, kemudian sebagai pengawas, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang saya tulis. Nah, sebelumnya tulisan saya itu terbit di Cikarang Express. Ya, Cikarang Express itu saya ditawarin sama sahabat saya, Pak Irfan namanya, Irfan Fahrijal.
Kepala SMP Insan Kamil. Beliau alumni Gontor. Ya, ketuanya pada saat itu Ustadz Aboy ya. Ustadz Aboy tinggal di Kota Bekasi ya. Sampai detik ini saya belum kenal yang namanya Ustadz Aboy. Ustadz Aboy itu ketua IKPM. Ketika Ustadz Irfan itu menawarkan kepada saya dan konfirmasi kepada Ustadz Aboy, itu Pak Wahyu katanya mau belajar menulis gitu. Nah, dua putra-putrinya itu sekarang sedang mondok di Darul Qolam gitu. Nah, Darul Qolam itu kan sebagai pondok alumni Gontor. Nah, kata Ustadz Aboy, udah, mangga gitu ya. Nah, alhamdulillah Bang, pada saat itu ya, sahabat semua. Nah, tulisan yang pertama diterbitkan, itu judulnya Sehat Itu Nikmat. Sehat Itu Nikmat. Nah, terbitlah tulisan saya di Cikarang Express. Nah, sejak itulah saya berani gitu ya, untuk menulis gitu ya. Berani untuk menulis. Nah, perkembangan selanjutnya, itu berkembang grup-grup WA ya. Nah, pada saat itu ada grup Kagum, ya Kagum Literat itu Bogor, kemudian Penggerak Literasi, dan kemudian KGPBR ya, Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya, dan sekarang sudah berubah lagi namanya Komunitas Pendidik ya, Penulis Bekasi Raya. Nah, saya aktif di situ. Jadi tulisan-tulisan saya yang ada di buku saya ini adalah tulisan-tulisan yang terbit di Cikarang Express, juga di Radar Bekasi, dan buku-buku antologi yang insya Allah sekitar 10 ya, 10 buku yang sudah terbit. Buku antologi itu kalau bahasa Cikarangnya gebrugan ya, bareng-bareng kita menulis ya. Itu ada pengawas, kemudian ada guru-guru, dan memang mayoritas itu guru yang di bawah dinas Kabupaten Bekasi gitu ya, juga Kota Bekasi, dan juga grup Kagum Bogor. Nah, semenjak itulah ya, menulis ini bagian dari hidup saya, dan dalam buku Jejak Mualaf Literasi ini ternyata ya, setiap momen gitu ya, setiap momen, setiap kondisi itu bisa dituliskan ya. Seperti ketika saya datang ke pesantren Darul Qolam ya, kemudian saya menunggu putra-putri saya sedang belajar. Nah, pada saat itulah saya menulis satu artikel ya. Nah, kemudian ketika saya menjadi asesor ya di Cirebon dan lain sebagainya, itu sama ya, saya tulis juga. Kemudian ketika saya membina guru ya, kemudian saya tulis juga gitu ya, best practice dari kondisi yang memang saya alami ya. Kemudian ketika saya menjadi pembimbing anak yang mau lomba ke tingkat provinsi, itu saya tulis juga. Nah, judulnya yaitu Bersama Sang Bintang gitu ya. Jadi menulis bagi saya apa ya? Menurut saya sesuatu yang memang asik gitu ya, indah gitu. Karena apa? Karena ketika ada pengalaman, itulah yang kita tuliskan gitu. Nah, seperti Pak Quresia mengatakan bahwa Iqra itu bukan hanya sekedar membaca, tapi mengamati, melihat fenomena alam gitu ya, dan lain sebagainya, itu bisa kita tuliskan. Bahkan ketika kita lihat saudara yang sedang sakit gitu ya, kemudian saya buatkan judul yang tadi itu Sehat Itu Nikmat. Nah, kemudian ketika anak saya sakit juga gitu ya, kemudian saya buatkan artikel juga gitu ya. Jadi seperti itu Bang. Jadi ternyata literasi itu sangat luas sekali ya. Nah, menurut saya bahwa literasi atau menulis itu bagian dari ibadah ya. Saya share tulisan-tulisan saya. Nah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi setelah saya pelajari berdasarkan buku yang saya baca, bukunya Herno Hasim itu seperti quantum learning ya, quantum teaching, quantum reading, quantum writing ya, dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi apa yang kita alami, itulah yang kita tuliskan gitu. Itulah yang kita tuliskan. Dan sebetulnya sangat sederhana gitu ya. Yang kita alami, itulah yang kita tuliskan. Jadi untuk sementara seperti itu.
ada yang perlu di apa namanya diekspor lebih jauh ini Bang, soal Yeah. sejuta alasan untuk tetap menulis. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bang? Iya, terima kasih Bang. Saya akan sedikit mengeksplor ya, kenapa ada judul artikel itu sejuta alasan untuk menulis. Jadi ketika saya membina guru ya, kemudian saya coba untuk membuka paradigma berpikir gitu ya, bahwa setiap guru itu kan punya pengalaman ya, punya pengalaman mengajar di depan peserta didiknya. Kemudian saya ajak guru-guru tersebut untuk menulis. Nah, kebanyakan mereka ya terus terang saja itu tidak punya waktu gitu. Tidak punya waktu untuk menulis karena setiap hari itu terlibat apa namanya dia itu mengajar ya, kegiatan belajar mengajar yang menyita waktu gitu. Bahkan bukan 24 jam Bang. Orangnya guru itu 25 jam gitu ya. Tugasnya itu kan dibawa ke rumah gitu. Akhirnya tidak ada waktu sama sekali gitu untuk menulis gitu. Bahkan mereka mengatakan menulis itu saya ini bukan tidak punya kompetensi untuk menulis gitu. Bahkan menulis itu katanya bagian penulis itu, bagian wartawan dan lain sebagainya yang bisa menulis. Nah, makanya sudah ada bagian sendiri gitu ya. Iya, saya kasih judul artikel sejuta alasan untuk menulis gitu. Kalau istilah anak pesantren ya istilahnya mafhum mukhalafah gitu ya. Mafhum mukhalafah. Jadi ketika guru ya ataupun pengawas ya mungkin dosen juga kan disibukkan dengan pekerjaan rutinitas ya. Nah di sisi lain justru kita dengan adanya pekerjaan yang rutin itu dan pengalaman yang sangat luar biasa itulah yang dituliskan gitu. Nah makanya ada dosen yang di Jawa Timur itu Pak Muhammad Khairi, ketika saya sibuk ya itulah ya, ketika saya sibuk justru banyak materi yang harus saya tuliskan gitu. Jadi itulah judul artikel atau materi yang saya tulis sejuta alasan untuk menulis gitu. Jadi dimanapun kita bisa menulis gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kan sebenarnya kan di buku ini bukan cuma soal ekspresi diri ya. Bukan cuma bagaimana menangkap situasi yang kita alami. Saya baca juga ada referensinya gitu, ada pijakannya ketika menulis. Nah, itu gimana cara mendapatkannya? Ya. Waktu kita kuliah dulu gitu ya, pengalaman saya itu sebelum ada buku banyak di depan kita, itu sulit untuk menulis gitu. Nah, kalau sekarang itu yang saya rasakan berbeda gitu Bang. Saya punya opini gitu ya, punya materi yang saya tangkap. Nah kemudian justru saya relevansikan, saya sesuaikan dengan referensi yang ada gitu. Nah sebagai contoh, umpamanya ada judul gini, pendidikan yang memerdekakan, ya. Sebuah perspektif literasi kemerdekaan. Ya contohnya itu dalam buku saya. Nah itu saya tulis ketika saya mengikuti upacara Hari Proklamasi di Kecamatan Cikarang Selatan. Itu inspirasinya. Ya. Jadi temuan seperti itulah sebagai bahan saya untuk menulis. Istilahnya referensi itu kalau bahasa Cikarangnya ngakurin gitu. Menyesuaikan gitu. Justru seperti itu. Jadi saya berusaha gitu. Walaupun itu hasil pengalaman saya, itu saya relevansikan dengan minimal satu referensi buku dan juga dikaitkan dengan ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, kenapa itu dengan mudah gitu ya bisa merelevansikan itu? Nah, jadi buku-buku lama saya ini, nah ternyata ya kita semua lah banyak buku-buku yang belum terbaca. Nah, pada saat menulis inilah
buku itu kita buka kembali, nah kemudian kita ambil satu kutipan. Sebetulnya itu aja. Nah, saya pernah ngobrol sama Kang Esep gitu ya, dari Bogor itu, pemilik Guneman itu. Nah, pada saat itu saya pernah mentok juga gitu ya, pernah mentok juga ketika menulis. Kata Kang Esep, yang penting Kang Wahyu ada opini gitu ya. Masalah apa? Masalah apa yang akan ditulis? Nah, itulah yang dituangkan gitu ya, dengan tulisan-tulisan. Nah, referensi, nah menurut beliau belakangan gitu ya. Nanti akan bisa dicari sendiri. Jadi seperti itu, Bang. Baik, waktunya sudah mendekati selesai. Sebelum saya terus yang bertanya, saya persilahkan kepada floor, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya, silakan di-unmute saja mic-nya. Ya. Oke. Ya. Dengan Ibu saya, siapa? Pak. Ibu siapa? Saya, dengan Bu Iis. Ibu Is, ya, bentar Bu. Silakan Bu. Ya. Lagi di jalan ini. Ya, mohon maaf, saya tutup aja kameranya ya. Gak apa-apa, Pak Wahyu. Gak apa-apa. Buka aja Bu. Lagi, ya pulang dari kantor nih. Pak Wahyu, pertama apresiasi yang luar biasa terhadap karya Bapak. Walaupun kebetulan saya belum menerima bukunya ya Pak. Nanti dikirim Pak. Iya, nanti kita barter ya. Saya mengenal Kang Wahyu itu sebetulnya di grup literasi penulis ya, di pengawas itu ya, yang sama Kang Sapta itu loh. Kang Sapta yang kita mau bikin buku tapi belum jadi gitu. Saya mengenal Pak Wahyu ini luar biasa literasinya, walaupun saya sendiri dengan suami kebetulan menulis buku juga, cuman mungkin alirannya beda ya. Kalau saya lebih kepada yang konten materi PAI gitu ya. Ada beberapa buku yang alhamdulillah sudah diterbitkan, sekitar 46 buku. Nah, tapi kontennya lebih kepada PAI. Nah, dalam kaitan ini saya sangat apresiasi terhadap Bapak yang bisa menulis opini, kemudian juga merelevansikannya dengan ayat Quran dan lain sebagainya gitu. Sementara di teman-teman kita, katakanlah di pengawas, apalagi di guru-guru, Pak, menulis itu kelihatannya masih merupakan pekerjaan yang belum diminati gitu. Bahkan tanda kutip masih merupakan momok yang berat gitu ketika harus menulis gitu. Nah, dalam kesempatan ini mungkin Pak Wahyu bisa memberikan tip and tricks bagaimana supaya guru-guru atau penulis itu bisa menghilangkan momok negatif terhadap menulis gitu. Mau menulis sedikit atau sesegera mungkin. Apalagi mungkin dalam hal ini kalau kita PNS ya, itu dituntut untuk membuat karya tulis minimal PTK atau jurnal dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak Ustadz Mamat. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Terima kasih Bu Dr. Iis yang sudah menulis 46 ya. Bang, sekaligus ini ya, sekaligus closing ya. Statement. Iya. Iya. Terima kasih Bu Dr. Iis ya. Sudah menulis 46 ya. Subhanallah. Saya baru menulis 1. Dan insya Allah buku kedua saya berjudul Literasi Spiritual, Bang. Ya, dan teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ya meledak juga seperti buku yang pertama gitu ya. Jadi memang betul sekali Bu Iis ya. Jadi kita ya sebagai pengawas juga guru-guru itu dalam hal menulis memang masih merupakan momok atau yang sangat menakutkan. Jadi kebanyakan belum berani gitu ya, belum berani menuangkan ide-ide gitu ya, paradigma berpikir untuk tulisan. Padahal kita tahu ya sekarang ini kan zaman digital ya, zaman digital itu sebetulnya kita bebas saja. Nah yang penting kontennya itu ya tidak kontroversi atau tidak bertentangan gitu kan dengan yuridis lah, dengan hukum gitu kan. Jadi memang yang pertama triknya itu ya kita mengikuti pelatihan gitu. Mengikuti pelatihan itu juga merupakan motivasi yang sangat luar biasa ya. Apalagi
sebagai pengawas, sebagai guru ya yang sudah sangat sibuk itu ternyata butuh motivasi juga ya, butuh motivasi juga dari acara-acara yang memang berkaitan dengan kepenulisan. Nah itu yang pertama. Yang kedua triknya itu ya Bang Somad dan kawan-kawan, ya triknya itu menulis ya. Pertama menulis ya, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis gitu. Iya. Jadi ternyata menulis ini bukan bakat gitu. Menulis ini bukan bakat. Saya termasuk kalau dibilang bakat tidak berbakat gitu untuk menulis. Tapi ketika kita keluar dari zona ya yang mengkungkung diri bahwa kita tidak berbakat, tapi ketika saya mengikuti pelatihan, kemudian saya berupaya untuk belajar menulis, ya maka lahirlah tulisan-tulisan gitu. Jadi seperti itu. Apalagi kita kan semuanya sudah sudah mengenyam pendidikan ya, guru kan ya minimal S1 ya, sudah pernah sering membuat makalah ya, kemudian membuat skripsi, itu kan sebagai modal menurut saya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita awali lagi, kita mulai lagi belajar menulis ya. Nah, kemudian yang terakhir nih sebagai closing, kita masuk di grup WA yang berkaitan dengan menulis ya atau literasi. Itu penting sekali itu sebagai motivasi. Karena mayoritas grup WA itu kan banyak kan sobat ya copas-copas gitu kan. Copas-copas itu kan subhanallah ya. Itu sulit sekali kan untuk dicerna dan ditangkap, dan itu banyak yang ya kurang bisa dipertanggungjawabkan isinya gitu. Lebih baik kita menulis sendiri. Gitu. Saya kira itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Wahyu yang telah memberikan bersedia membedah bukunya di sekarang ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang berminat dan punya buku untuk mau dibedah di sini, silakan hubungi email institute.kafa@gmail.com. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan isi form yang di player, nanti akan saya kirimkan melalui email yang sudah tertera. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.